Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema hari ini, untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang rahasia apa yang selama ini masih dia sembunyikan. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang menurutmu kamu curiga dia menyembunyikan rahasia dari kamu dan sebutkan namanya di dalam hati, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Rahasia apa yang sampai saat ini masih dia sembunyikan? Sejujurnya orang ini tuh bahagia loh, deket dengan kamu, ada di sisi kamu, ada bersama kamu itu dia bahagia, bahagia banget bahkan ya. Dan aku lihat di sini suatu kebanggaan ya, suatu kesempatan bagi dia untuk bisa berada di dekatmu atau kenal dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu itu suatu kesempatan. Dan kali ini aku lihat kayak dia itu lagi menunggu sesuatu em, apa ya? eh, Sesuatu yang dimana dia tuh bisa mengambil kesempatan kembali untuk bersama kamu kayak gitu. Ada keinginan di sini, dia itu oh, ya, ada keinginan dari dia itu ingin adanya suatu pernikahan dengan kamu, ya. Aku lihat di sini cuman, orang ini tuh kayak semacam mungkin ya, kamu ini berdealing dengan seseorang yang punya trauma tentang pernikahan atau mungkin dia ini dulu pernah gagal dalam suatu pernikahan. Sehingga di sini sejujurnya dia tuh pengen ya ada keinginan untuk menjalin suatu pernikahan dengan kamu, tapi karena masih ada semacam rasa traumatik dari pernikahan dia yang dulu ya, sehingga orang ini masih memikirkannya kembali, masih untuk mencoba healing, menyembuhkan, dan mengevaluasi kembali, apa sih bahasanya tuh ya? Ya menyembuhkan hati, mengatasi mengatasi perasaan dia dari rasa-rasa traumatik di masa lalu dia tentang pernikahan itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh masih gimana ya, ingin tapi ragu karena masih ada rasa traumatik kayak gitu. Terus ini juga kalau aku lihat, eee, ya dia sudah berakhir ya pernikahan dia yang dulu itu. Aku lihat sini sudah berakhir, terus itu ada pay attention ya, ada tanda bahaya nih, red flag ya dari orang ini. Dan mungkin sebenarnya itu kalian sudah tahu, ya. Bahkan mungkin kalian itu sudah diberitahu oleh semesta bahwa orang ini tuh red flag, kayak gitu loh, ya. Tapi ada keinginan memang dari dia untuk memperbaiki diri atau menghilangkan sifat red flag dia ini, ya. Terus itu ada anak di sini, ya. Ini ada pengaruhnya dari anak, hubungan kalian kenapa seperti ini, itu karena ada hubungannya dengan anak. Mungkin anaklah yang, menjadi faktor utama, kenapa hubungan kalian tidak terjalin atau justru malah hubungan kalian itu bisa terjalin, ya. Terus itu juga ada sifat kekanak-kanakan dari orang ini yang masih, mmm, membuat hubungan ini tuh ya ngalor ngidul gitulah ya, belum seimbang gitu ya. Religious factor. Ada mungkin di sini perbedaan keyakinan atau ya secara pemikiran secara spiritual, juga mungkin kalau nggak dari agama ya mungkin dari budaya ya, budaya atau apa itu namanya? Suku yang berbeda di antara kalian. Sehingga di sini mungkin inilah yang
yang apa ya, yang mempengaruhi kalian itu tidak diterima oleh keluarganya gitu ya. Karena mungkin perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku budaya, seperti itu ya aku lihat di sini. Nah, bisa jadi juga mungkin kalian ini bertemu di tempat ibadah ya bisa jadi. Terus itu juga aku melihat di sini em, dia itu suka sama kamu karena kamu itu orang yang secara prinsip-prinsip spiritual itu memiliki apa ya daya tarik gitu loh ya. Kamu itu kayak mungkin percaya pada apa ya kebaikan itu akan memberikan balasan yang baik seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini tuh dia dia melihat kamu itu sosok yang sangat spiritualis banget ya. Orang yang baik hati ya, orang yang apa ya, selalu memaafkan, banyak amalannya ya, kamu mungkin baik, suka memberi ya, terus itu atau apalah semacamnya yang berhubungan dengan spiritualitas. Saling gini, spiritual itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa memberikan kebaikan juga pada orang lain. Jadi itulah yang dia lihat dari kamu, kenapa orang ini suka sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, apa ya, ada juga jalur melalui spiritual dia, kayak afirmasi, doa, visualisasi, ya. Inilah yang membuat kamu dengan dia itu sulit ya atau nggak mudah untuk bisa lepas. Bisa jadi dia memang berdoa meminta kamu untuk selalu bersama dengan dia, tidak bisa melepaskan kamu seperti itu. Ya, terus energinya di sini juga aku lihat kan kamu dengan dia sudah berpisah ya, sudah berpisah. Oke, orang ini itu ingin memiliki fase baru dalam hidupnya. Dia ingin bereinkarnasi, dia pengen ada transformasi dalam hidupnya, dia pengen ada pertumbuhan dalam hidupnya ya. Intinya dia ingin berubah menjadi orang yang baru gitu ya. Mungkin selama ini hidup dia itu sulit banget. Nah, sehingga orang ini tuh pengen adanya kestabilan, kesejahteraan di dalam hidup dia seperti itu. Terus itu juga di sini ada welcome love, ya meeting to one, open your heart, getting together. Oke, orang ini sejujurnya ingin sekali menyambut cinta dia ke kamu, ingin gini, kamu itu menjadi satu-satunya masih di hati dia, ya. Dia hanya bisa membuka hatinya sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini ada keinginan dia untuk bersama dengan kamu dan dia merasa kayak lengkap gitu loh. Bersatu dengan kamu itu kayak lengkap, kayak gembok dan kuncinya lengkap kayak gitu ya. Memang ada situasi hubungan yang karmik di sini sehingga ini juga lah yang membuat kalian sulit untuk bisa terlepas dari hubungan ini, tapi ketika didekatkan ini menyakitkan kayak gitu ya. Jadi gimana nih, mencintaimu tapi mau nggak mau harus melepaskan. Sehingga gimana, ketika melepaskan sulit, tapi ketika mencintai itu rasanya sakit, seperti itu ya. Bahkan di sini kalau aku lihat ada kebencian juga ya, orang ini juga sebenarnya ada rasa kesel sama kamu juga. Terus itu kayaknya kalau aku lihat di sini hubungan kalian itu banyak sekali pergejolakannya, banyak sekali kesalahpahamannya, ada ketidaksepemahaman atau beda beda pemikiran, beda pola pikir, beda prinsip seperti itu. Dan aku lihat juga hubungan kalian ini kayak sebentar-sebentar gitu loh. Sebentar datang, sebentar putus, sebentar hilang, sebentar datang lagi kayak gitu ya. Orang ini telah mengambil pilihan yang sehat, ya, membuat pilihan yang sehat dalam cinta dan kehidupan dia. Dia saat ini tuh sedang mencintai diri dia sendiri, merawat diri sendiri dia sendiri, ya, dan
ingin menjadi lebih bahagia terlebih dahulu. Orang ini sedang mencoba untuk, naik ya ke taraf hidup yang lebih baik atau, menaikkan, finance dia gitu ya, menstabilkan finance dia. Dia ingin melampaui hambatan-hambatan yang ada di hubungan kalian, terus itu hambatan-hambatan di dalam hidup dia. Kalau aku lihat memang lagi fokus sama diri ya, sama pencapaian-pencapaian diri. Terus itu juga dia sudah mengalami banyak pembelajaran juga dalam hidup dia, dalam hubungan ini. Terus itu aku lihat di sini dia ingin memulai fase baru dalam hidup dia. Dan aku lihat di sini dia kayak sedang mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu mungkin ya. Terus, aku lihat memang orang ini butuh waktu, ya, butuh waktu untuk meresapi, untuk siklus hidupnya, gitu ya. Dia mencoba untuk sembuh terlebih dahulu dari rasa traumatik, rasa sakit, pengkhianatan atau apapun, rasa traumatik ya. Dia butuh waktu untuk sembuh. Karena orang ini aku lihat dia pengen adanya kemajuan dalam hidupnya, dia pengen adanya perubahan dari hidupnya. So kalau aku lihat di sini step by step orang ini ada kemajuan. Ya, ada kemajuan dalam hidupnya. Mungkin ya secara karir sudah mulai merintis ya, sudah mulai oke, ya. Ya, udah mulai stabil mungkin. Intinya di sini kayaknya dia butuh waktu. Dia memang belum siap mungkin ya untuk bisa memfokuskan pada kamu. Oke, kartunya jatuh. Hubungan yang kalian jalani saat ini memang kayak penuh dengan apa ya, pengabaian dari si dia ya. Mungkin dari awal kamu kenal dengan orang ini pun kamu udah dari awal sering diabaikan banget sama orang ini. Kenapa sih dia seperti ini terhadap kamu? Karena kalau aku lihat memang orang yang sangat gila kerja, orang yang sangat berfokus pada karir dan keuangan, sehingga orang ini tuh sudah cukup lelah dengan pekerjaannya ya. Jadi benar-benar yang ekstranya tenaga dia itu sudah habis benar-benar di pekerjaan. Sehingga timbullah sifat apatis dari orang ini ya ketika dia pulang ke rumah dia sudah tidak ada lagi energi dan dia sudah memiliki sifat apatis ya. Jadi nggak bisa untuk meluangkan waktu untuk kamu kayak gitu ya. Karena orang ini memang aduh gila kerja banget. Terus itu orang ini tuh merasa bahwa kamu itu tidak menilai dia dengan adil ya. Sehingga di sini aku lihat ya itu tadi dia merasa kecewa, dia merasa marah sama kamu ya. Dia merasa benci, kesal sama kamu karena ada penilaian yang tidak adil dari kamu. Kayak seolah-olah kamu tuh menuduh dan selalu menyalahkan dia gitu ya. Ada konflik ya eh, tentang sesuatu nih ya. Karena gini, aku lihat kamu itu mungkin melihat kamu itu kayak punya pemikiran bahwa dia melakukan suatu kesalahan dan itu selalu kamu ungkit gitu loh. Selalu kamu ungkit, selalu kamu pojokkan dia, selalu kamu tuduh dia kayak gitu. Baik itu dia lakukan lagi ataupun tidak gitu ya. Nah, jadi di sini cobalah untuk menghindari menuduh atau menyalahkan satu sama lain ya. Em, Karena semakin kamu punya sifat yang seperti ini, mungkin akhirnya bukannya kamu memperbaiki hubungan dengan dia, tapi justru ini akan membuat kerusakan yang lebih parah di hubungan kalian ya. Terus itu cobalah untuk apa ya, duduk dan berbincang bersama gitu ya. Jadi kalau aku lihat itu sebenarnya dia pengen banget ini
bertemu dengan kamu, duduk kita berdua gitu ya, kata dia. Dia pengen banget berdua dengan kamu duduk ya mungkin kopi santai ke kafe atau apa ya, tempat tenang. Atau ya pokoknya intinya hanya berdua duduk terus kita bicarakan tentang kalian bicarakan tentang kesalahpahaman, kemudian masalah-masalah, konflik-konflik lebih tepatnya ya. Konflik-konflik yang selama ini menjadi apa ya, menjadi pemicu akhirnya hubungan kalian itu berakhir. Dia merasa tersindir, dia merasa tidak diadili dengan baik oleh kamu, seperti itu. Dia merasa kayak dituduh, seperti itu, ya. Sehingga hubungan ini kalau aku lihat, terlalu stagnan, ya. Bahkan komunikasi juga di sini aduh jelek banget, buruk banget ya. So, di sini kalian harus bisa pertimbangkan untuk cobalah berkomunikasi dengan jujur dan lugas ya. Terus itu juga orang ini tuh sempat kayak gampang terpengaruh dengan orang-orang yang ngomongin kamu yang aneh-aneh gitu. Mungkin kamu jahat, mungkin kamu orangnya hanya memanfaatkan dia atau apa ya. Pokoknya intinya ada isu, ada gosip-gosip yang tidak mengenakan tentang kamu. Dia sempat terpengaruh dengan itu. Gitu. Terus itu ya oke, walaupun dia saat ini tuh kayak mencoba untuk masa bodoh gitu ya. Itu masalah mereka yang salah paham tentang kamu. Jadi seperti itu. Orang ini sebenarnya orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang berani, orang yang tidak takut pada apapun dan siap untuk berjuang untuk apa yang memang menjadi milik dia, gitu ya. Dia akan memperjuangkan segalanya jika memang itu memang dia yakini itu milik dia. Cuman memang orang ini punya sifat yang impulsif ya. Jadi mereka itu bertindak cepat sesuai dengan pemikiran mereka, pemikiran dia ini ya. Dan inilah yang membuat kalian itu hubungannya itu nggak bisa jangka panjang gitu loh. Kenapa? Karena dia terlalu impulsif ya. Orang ini kalau dia sudah yakin pemikirannya menginginkan dia untuk mengejar kamu, maka dia akan mengejar kamu. Tapi karena sifat dia yang gegabah, yang ceroboh ya, dan mudah berubah-ubah ini, punya sifat yang pelin-pelan ini, inilah yang dapat membuat kamu kesulitan untuk menghadapi orang ini ya. Bahkan aku lihat mungkin kamu akan sulit untuk meminta hubungan jangka panjang dengan orang ini ya. Orang ini tuh merasa sulit untuk bisa berkepala dingin dan tenang dalam situasi tertentu, sehingga ini akan menyulitkan kamu atau bukan kalian berdua ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini kehidupan percintaan kamu ini secara umum ya, itu sebenarnya menyenangkan ya, sebenarnya menyenangkan. Tapi ya itu cepat berlalu ya karena sifat orang ini yang impulsif itu ya, gampang berubah-ubah, orang yang siap merasa berani dan siap mengambil resiko, tapi terkadang tiba-tiba di tengah jalan pemikiran dia tuh berubah kayak gitu. Ketika dia udah yakin gitu ya, dia udah yakin dia kangen sama kamu, dia pengen datang lagi. Nah, di sini tuh kayak ada pemikiran, nggak bakalan gue ditolak lagi, gue bakalan datang pasti diterima lagi kayak gitu ya. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu semua, udah di tengah jalan minggat nih orang, pergi lagi gitu ya. Sayangnya itu kamu berdealing dengan orang yang cukup impulsif, ceroboh ya. Orang ini juga sempat ya, orang ini tuh sempat gini, kalau misalkan dia telah mengakhiri hubungan dengan siapapun ya, terutama dengan kamu di sini ya, orang ini sering sekali kayak murung gitu loh ya. Oke, mungkin pernah kamu lihat dia malah
bermain dengan wanita lain atau pria lain. Tapi di sini dia tidak pakai hati kalau aku lihat sih ya. Jadi, ketika dia berpisah dengan orang yang memang dia cintai, orang yang dia sayangi gitu ya, orang ini tuh akhirnya kayak mengisolasi diri, orang ini tuh, menarik diri dari peradaban, menarik diri dari circle dia ya, dari lingkungan dia. Nah, di sini dia kayak menyesali semuanya, mengevaluasi semuanya ya, dan ada rasa stres akibat putus cinta, ada rasa traumatis. Nah, inilah yang membuat hubungan kamu dengan dia itu nggak maju-maju karena masih ada rasa traumatis dari orang ini. Dia hanya ya udah kalau udah mengisolasi diri itu ya hanya mendekam dan, meratapi kesedihan dia ya, dan ya udah gitu, nggak mau memulai awalan dengan orang baru gitu, enggak, kalau aku lihat. Ya jadi karena kepikiran terus sama kamu mungkin ya, sehingga di sini karena dia sedih juga kan berpisah dengan kamu, jadi kayak nggak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Nah, ketika dia sudah selesai dengan evaluasi, dengan analisa keadaan ya, orang ini akan datang lagi ke kamu, dia akan memberikan awalan baru lagi dengan kamu ya. Dia siap untuk mengakhiri hubungan-hubungan dia dengan sadar ya, dengan cerminan dia, terhadap hubungan-hubungan yang apa itu namanya, toksik ya. Hubungan-hubungan toksik itu akan dia akhiri dan dengan kesadaran, orang ini, akhirnya menaruh perhatian pada hubungan yang bisa memberikan kebangkitan ya, bisa memberikan kejutan dan kegembiraan serta motivasi yang membuat dia merasa semangat lagi ya. Nah, itu kalau aku lihat adanya di kamu. Orang yang selalu memotivasi dia, orang yang selalu memberikan semangat, orang yang selalu membahagiakan dia, itu adanya di kamu, gitu. Sejujurnya ya, aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama berjuang kok untuk mencoba agar hubungan ini tetap rukun gitu ya. Bahkan kalian mau sama-sama berjuang agar agar bisa menjadi lebih dewasa kayak gitu ya. Eee, Saling memahami dan menyetujui hal-hal yang sama. Sebenarnya ada effort, ada keinginan juga, lebih ke effort ya, mmm, lebih ke keinginan. Sebenarnya ada keinginan seperti itu baik dari kamu ataupun dia. Cuman di sini kalau aku lihat setelah seiring berjalannya waktu, orang ini tuh ingin mendominasi kamu dan kamu pun di sini ingin mengontrol dia, sehingga kalau aku lihat di sini ada persaingan saling ingin mengontrol pasangan. Nah, di sinilah ego sama ego yang bermain ya. Terus itu juga, ada sifat kompetitif di antara kalian berdua ingin menguasai pasangan. Inilah yang membuat aduh hubungan kalian itu aduh sulit gitu ya, dan dia apalagi kalau misalkan dia laki, ya pasti dia akan berpikir, "Masa laki harus diatur perempuan?" Kayak gitu. Kalau misalkan dia perempuan, ya memang mungkin dia orang yang, mandiri, orang yang keras kepala gitu ya. Nah, itulah yang membuat kalian akhirnya berpisah dengan orang ini ya. Mmm. Ada tanda-tanda hubungan yang toksik juga di kalian ini. Ya mungkin ini saling ingin mendominasi pasangan, ya. Justice, oke, ada sesuatu hukum, urusan hukum nih yang sedang dia selesaikan, ya. Bisa jadi ini suatu perceraian, atau apa nih? Pokoknya ini ada hubungannya dengan hukum. Jadi ada sebagian dari mereka yang sedang menyelesaikan masalah hukum di hidup dia. Mungkin dia menyelesaikan masalah dia dengan pasangan dia yang dulu ya dia bercerai, atau bisa jadi ada keadilan yang sedang dia dapatkan, atau ada keadilan yang ingin dia berikan ya. Jadi gini, justice itu artinya kan kartu
pengadilan ya, hukum. Jadi gini, apa yang selama ini telah dia berikan ke kamu, orang ini sedang mendapatkan balasannya. Jika memang dia dulu mencampakkan kamu, mengabaikan kamu, menyia-nyiakan kamu, menyakiti kamu, maka saat ini dia sedang mengalami karma buruknya. Dia mungkin juga dikecewakan, diabaikan oleh orang-orang tercinta dia, orang-orang sekitar dia ya. Makanya ada energi di sini perceraian ya. Em, Dia pernah menyakiti kamu, akhirnya di sini dia dengan pasangannya pun bercerai ya, karena dia tidak apa eh, tidak tidak memperlakukan kamu dengan baik. Intinya nih orang mendapatkan karmanya. Tapi kalau misalkan selama ini dia berbuat baik sama kamu, dia menghargai kamu, dia pun akan mendapatkan karma baiknya. Dia juga akan diberikan keberlimpahan, dia juga akan dilancarkan segala urusannya, dia juga akan mendapatkan kasih sayang. Tapi karena dari kartu pertama aja di sini dia sudah sering mengabaikan kamu, sudah sering tidak memperlakukan kamu dengan baik, maka orang ini kalau aku rasa sedang mengalami karma buruknya. Dia pun seperti itu, dia kayak semacam kayak nggak dihargai ya, dicuekin, seperti itu. Intinya justice itu adalah balasan dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Oke, seperti itu. Dan ada hubungannya juga dengan pengesahan surat-surat yang legal. Bisa jadi di sini mengesahkan surat cerai ya, atau apa seperti itu. Ya. Pembagian harta, gonogini bisa jadi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Bisa juga tentang anak ternyata ya, hak asuh anak lagi dia perjuangkan, hak asuh anak bisa jadi ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Dan untuk apa ini namanya, hurufnya ya, inisial di nama kalian ya. Ada J, ada R, T, V, E, P, D, L, C, M, W, I, B. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.